Dalam beberapa pekan terakhir, publik dikejutkan oleh laporan yang mengaitkan Bank Syariah Indonesia dengan perusahaan yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan memperparah banjir bandang di wilayah Aceh dan wilayah Sumatera lainnya. Isu ini cukup menyebar di media sosial, memicu diskusi panjang tentang transparansi, keberlanjutan, dan akuntabilitas lembaga keuangan terbesar ini. Sebagai organisasi besar, BSI tentu di bawah sorotan publik. Namun dalam kasus ini terdapat satu kelemahan komunikasi strategis yang cukup mencolok. Respon resmi BSI lebih banyak berfokus pada aspek teknis, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut tidak termasuk nasabah pembiayaan, bahwa hubungan mereka hanya tercatat sebagai entitas berelasi. Secara regulasi, respon tersebut mungkin kita bisa anggap sebagai sebuah respon yang cepat. Namun, secara komunikasi publik, respon tersebut tidak menjawab inti kegelisahan masyarakat. Karena sebenarnya pertanyaan publik bukan hanya sekedar apakah BSI memberikan kredit kepada perusahaan tersebut, tetapi apakah BSI terlibat atau setidaknya membiarkan praktek bisnis yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu bencana yang menimpa ribuan warga Aceh. Disinilah letak kekurangannya. BSI tidak menunjukkan empati kepada korban bencana, tidak menyinggung aspek ekologis yang menjadi inti isu, dan tidak memanfaatkan momentum untuk mempertegas komitmen mereka terhadap prinsip ESG dan keberlanjutan. Akibatnya, klarifikasi BSI terasa defensif, kering, dan gagal memenuhi persepsi publik. Narasi tersebut justru berkembang liar hingga akhirnya citra BSI sebagai bank syariah yang ramah lingkungan menjadi dipertanyakan. Dalam komunikasi strategis, terutama dalam menghadapi krisis reputasi organisasi, seharusnya mengikuti 3 langkah ini. Pertama, BSI seharusnya memulai dengan empati. Sebuah pernyataan sederhana seperti kami berduka atas bencana Aceh dan berkomitmen mendukung pemulihan masyarakat. Ini akan membangun koneksi emosional yang dalam sebelum masuk ke pembahasan teknis. Yang kedua, BSI perlu memberikan penjelasan yang jernih dan tidak defensif. Misalnya menjelaskan secara sederhana apa arti entitas berelasi, bagaimana proses screening resiko lingkungan dijalankan, dan memastikan bahwa tidak ada pembiayaan aktif yang mendukung kegiatan perusahaan hutan. Dan yang ketiga, BSI perlu menunjukkan akuntabilitas seperti melakukan audit ESG ya terhadap semua portofolio yang melakukan pembiayaan berisiko untuk lingkungan. Bekerja sama dengan lembaga independen seperti Walhi dan lain-lainnya, dan mengumumkan langkah-langkah perbaikan secara transparan ke publik. Selain itu, momentum ini sebenarnya berpeluang bagi BSI untuk memperkuat citra positif dengan terlibat langsung dalam pemulihan Aceh, baik dalam penyaluran bantuan kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi penyintas, atau kampanye edukasi terkait pentingnya menjaga lingkungan sebagai benteng eh, baik baik melalui bantuan kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi penyintas, atau kampanye edukasi terkait pentingnya menjaga hutan sebagai benteng bencana. Narasi sosial media mereka pun seharusnya dirubah dari sekedar klarifikasi teknis menjadi cerita komitmen berkelanjutan dan kepedulian. Terima kasih.